Anggur merupakan buah istimewa yang hampir 96% bagiannya dapat dimakan. Tidak banyak orang yang bisa menolak rasa manis anggur yang khas. Budidaya anggur termasuk bisnis yang menjanjikan dan mudah dilakukan. Bagaimana tidak, anggur termasuk buah dengan nilai jual yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis buah yang lain. Selain itu, permintaan anggur di Indonesia juga tergolong tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang cara budidaya anggur yang baik dan benar. Yang pertama, syarat tumbuh. Anggur termasuk salah satu tanaman yang bisa tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian sekitar 25 mdpl sampai 300 mdpl. Suhu optimal yang diperlukan berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Meski biasa tumbuh di dataran yang rendah, tanaman ini memerlukan 75 sampai 80% kelembaban udara. Dan intensitas penyinarannya mulai sebesar 50% sampai 80% atau 7 sampai 8 jam per hari. Sangat disarankan memilih daerah yang memiliki curah hujan 800 mm per tahun dan 3 hingga 4 bulan kering agar anggur bisa tumbuh dengan baik. Kemudian usahakan pH tanahnya harus berada di angka 6 sampai 7. Kabar baiknya, anggur bisa beradaptasi dengan jenis tanah apapun, selama tanah tersebut gembur, remah, subur, dan memiliki drainase yang baik. Namun, lebih dianjurkan ditanam di tanah yang teksturnya liat atau liat berpasir. Yang kedua, menyiapkan media semai. Setelah mengetahui syarat tumbuhnya, kita harus menyiapkan media yang akan digunakan untuk penyemaian. Entah lewat biji ataupun stek, media semai yang baik paling tidak harus memiliki ketinggian 5-10 cm. Kita bisa memanfaatkan nampan ataupun wadah lain sebagai media semai. Setelah wadahnya siap, lanjutkan dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu 1. Masukkan tanah yang gembur dan subur sampai tingginya mencapai 3 cm. Yang kedua, tambahkan pupuk berkualitas ke dalam tanah, kemudian campur sampai merata. Yang ketiga, sirami tanah dan pupuk hingga menjadi basah dan lembab. Yang keempat, semprotkan larutan pupuk cair ke seluruh permukaan tanah secara merata. Yang kelima, ulangi penyemprotan selama beberapa hari. Usahakan siram setiap pagi agar hasilnya lebih optimal. Perlu kita ingat, hal yang paling penting dalam tahapan ini adalah menghasilkan media semai berkualitas yang memenuhi syarat tumbuh bibit anggur. Dengan begitu, anggur yang didapatkan akan memiliki kualitas yang baik pula. Oleh karena itu, sebaiknya pilih pupuk premium atau yang sudah terbukti berkualitas bagus agar bisa menunjang pertumbuhan bibit. Yang ketiga, bibit anggur. Untuk mendapatkan bibit yang sesuai, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu melalui biji atau generatif dan vegetatif atau melalui cangkok, okulasi, stek cabang, dan sebagainya. Banyak petani anggur sukses yang menyarankan pembibitan vegetatif karena lebih mudah, cepat, dan bibit yang dihasilkan identik dengan tanaman induknya. Untuk menentukan kualitas bibit, kita cukup memastikan bahwa indukan tersebut memenuhi 4 aspek berikut ini, yaitu indukan untuk bibit harus berumur lebih dari 1 tahun. Yang kedua, indukan tanaman sudah terbukti memiliki kualitas unggulan. Yang ketiga, tidak memiliki ciri-ciri gangguan penyakit dan hama. Dan yang keempat, bisa tumbuh di tempat yang sudah kita siapkan. Pembibitan generatif atau melalui biji anggur. Berikut ini langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembibitan generatif atau melalui biji. Yang pertama, pilih calon indukan yang berkualitas baik dan sudah matang sempurna. Yang kedua, keluarkan biji yang ada di dalam anggur. Yang ketiga, kemudian letakkan biji di wadah yang terbuka, lalu angin-anginkan di luar ruangan. Yang keempat, setelah kering, rendam biji dalam campuran larutan pupuk organik selama 30 menit. Yang kelima, setelah direndam, biji bisa langsung disebarkan di atas media semai yang sebelumnya kita siapkan.
Selanjutnya, siram bibit setiap pagi dan sore hari menggunakan sprayer. Semprotkan 500 ml pupuk organik ke media semai secara merata. Lakukan ini sebanyak 1 minggu sekali. Lanjutkan perawatan bibit dengan cara menyirami, memupuk, menyiangi, dan mencegah serangan hama hingga bibit berumur kurang lebih 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, cek apakah akarnya sudah mencapai panjang 5-10 cm, apakah tanamannya sehat, dan apakah sudah ada 2 tunas. Jika sudah, segera pindah ke media tanam. Yang kedua, pembibitan vegetatif. Metode ini dipilih karena prosesnya lebih mudah, tanaman lebih cepat tumbuh, dan sifatnya identik dengan induknya. Untuk melakukan pembibitan vegetatif, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, cari cabang atau ranting pohon anggur yang berkualitas. Usahakan panjangnya sekitar 15 cm. Buat campuran larutan 50 ml pupuk organik dengan 1 liter air hangat. Rendam cabang atau ranting yang sudah kita siapkan ke dalam larutan pupuk tersebut. Lakukan selama 30 menit. Selanjutnya, tancapkan cabang anggur ke dalam media semai yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pastikan kedalamannya lebih dari 5 cm. Selanjutnya, simpan bibit semai di lokasi yang teduh dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Siram dengan air secara rutin. Selanjutnya, tunggu selama 1-2 minggu. Biasanya akan muncul tunas. Jika tunas sudah muncul, berikan campuran 500 ml pupuk organik dengan air. Rawat bibit sampai berumur kurang lebih 2 bulan. Jika bibit sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan, pindahkan langsung ke lahan yang lebih besar. Dalam 1 hektar tanah, kita bisa menanam sekitar 900 batang anggur dengan menggunakan jarak tanam 3 cm x 3 cm. Jika jarak tanamnya 5 cm x 4 cm, maka kita bisa menanam sebanyak 500 batang anggur. Yang keempat, menyiapkan media tanam. Untuk cara pengolahan tanah yang akan menjadi media tanamnya, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, cangkul atau bajak tanah supaya jadi gembur, dan penyakit yang ada di dalamnya mati oleh sinar matahari. Setelah itu, buat bedengan di seluruh lahan. Ukurannya bervariasi, tergantung dari kondisi lahan milik kita. Selanjutnya, buat lubang tanam pada bedengan yang telah kita buat. Ukurannya sekitar 60 cm x 60 cm x 50 cm. Dengan jarak tanam 3 meter x 3 meter atau 5 meter x 4 meter. Buat saluran air di sekitar bedengan. Taburkan pupuk organik ke semua lubang tanam yang kita buat. Kemudian siram sampai tanahnya jadi basah dan lembab. Campurkan pupuk organik cair dengan air dalam tangki semprot, lalu diaduk. Semprotkan campuran tersebut ke seluruh permukaan media tanam yang ada, terutama di bagian lubang tanamnya. Yang kelima, memindahkan bibit anggur ke media tanam. Bibit anggur umumnya akan siap dipindahkan ke media tanam dalam waktu 2-4 minggu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya lakukan pemindahan bibit di akhir musim hujan, yaitu antara bulan April sampai Juni. Jadi sebaiknya lakukan perhitungan dulu sebelum kita memulai menyiapkan bibit anggur agar nantinya bisa dipindahkan dalam waktu yang tepat. Bagaimana cara memindahkannya? Pertama, kita harus membuat naungan di semua bedengan dengan atap jerami maupun dengan bahan yang lainnya. Setelah itu, gali lubang tanam dengan kedalaman lebih dari 5 cm pada bedengannya. Berikan jarak sekitar 3 cm x 3 cm atau 4 cm x 5 cm antara lubang satu dengan yang lainnya. Setelah lubang tanamannya siap, tambahkan bibit pada lubang tanam. Tutup lubang dengan tanah sampai bagian akar dan batang bawah dari bibit anggur tertutupi. Terakhir, siram dengan air secukupnya. Selanjutnya, perawatan budidaya anggur. Dalam budidaya anggur, tahap perawatan memegang peran penting dalam menghasilkan buah yang lebat dan berkualitas. Dalam proses perawatan, kita perlu melakukan beberapa langkah, yaitu
Menyiram tanaman anggur. Penyiraman pada tanaman anggur tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi soal intensitasnya untuk tanaman yang masih muda. Penyiraman biasa dilakukan 1-2 kali dalam satu hari. Lalu saat tanamannya sudah semakin dewasa, penyiraman bisa dilakukan 2-3 hari sekali, atau bisa menyesuaikan dengan kondisi tanah serta iklim di tempat kita menanam. Selanjutnya, memangkas tanaman anggur. Dengan sifatnya yang mudah merambat, kita harus rajin memangkas tanaman ini supaya pertumbuhannya lebih terkendali. Kita bisa melakukan pemangkasan paling tidak 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Interval ini bertujuan untuk memastikan jumlah cabang dan ranting anggur tidak terlalu banyak. Di samping itu, cara ini juga memaksimalkan perkembangan bunga dan buahnya. Sebelum dipangkas, sebaiknya jangan siram tanaman selama 2 hari. Setelah pemangkasan selesai, lanjutkan kembali proses penyiraman seperti biasanya. Yang ketiga, penyiangan. Penyiangan harus kita lakukan sesering mungkin, akan tetapi maksimalnya 2 minggu sekali. Jika kita tidak melakukan penyiangan, nutrisi dalam tanah akan diserap oleh hama yang bersembunyi di dalam gulma. Setelah itu, penggemburan tanah harus kita lakukan paling tidak 1 kali dalam 1 bulan, agar tanah tetap gembur dan akar tanaman bisa menyerap nutrisi dengan lebih mudah. Yang keempat, membuat rambatan. Setelah berumur 1 tahun, tanaman anggur memerlukan rambatan agar pertumbuhannya bisa terjaga dan membuahkan hasil yang baik. Sangat disarankan membuat rambatan dengan model para-para. Untuk membuatnya, bisa dimulai dengan memasang tiang para-para dengan ketinggian 2-3,5 meter dan harus disesuaikan dengan jarak tanaman anggur. Kemudian, buat penopang yang kuat. Bahan untuk penopang ini biasanya apa saja? Mulai dari bambu, anyaman kawat, hingga kayu. Yang selanjutnya, pemupukan tanaman anggur. Pemupukan dalam budidaya anggur berfungsi untuk memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi secara maksimal. Secara umum, pemupukan bisa dilakukan dengan cara disebar dan dicampur rata di tanah secara melingkar, sejauh 25 cm dari batang. Kemudian tutup kembali dengan tanah, lalu aliri air. Tahap terakhir yaitu pemanenan buah anggur. Dalam tahap ini ada beberapa poin penting tentang kualitas buah anggur yang perlu kita ketahui. Yang pertama, lakukan pemanenan saat warna buahnya terlihat seragam. Saat memanen, pegang buah dengan hati-hati lalu gunting pada bagian tajuk paling atas dari buah. Selanjutnya, sebaiknya hentikan penyiraman paling tidak 2-3 hari sebelum panen dimulai. Letakkan buah anggur pada wadah khusus untuk menghindari terjadinya kerontokan. Perlu kita ketahui, kualitas buah anggur bisa berubah dengan cepat tergantung dari perawatannya. Itulah sebabnya agar kualitasnya tetap terjaga baik, buah anggur yang sudah dipanen harus diperlakukan dengan tepat melalui tahapan berikut. Yang pertama, penyortiran. Yang kedua, pengelompokan atau pengkategorian. Yang ketiga, pengemasan. Dan yang keempat, penyimpanan buah sesuai dengan kelompok atau kategori yang sudah dibuat sebelumnya. Keempat langkah ini harus kita lakukan dengan hati-hati agar hasil panen bisa sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang maksimal. Nah, demikian adalah cara budidaya buah anggur agar berbuah lebat, berkualitas dan lebih menguntungkan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah. Amin.